Sebagian besar zat berasal dari fenomena penyerapan selektif atau preferensial. Misalnya, air memiliki warna biru kehijauan yang sangat redup karena penyerapannya terhadap cahaya merah. Artinya, molekul H2O memiliki resonansi yang luas dalam inframerah, yang agak meluas hingga terlihat. Penyerapannya tidak terlalu kuat, jadi tidak ada pantulan cahaya merah yang ditekankan di permukaan. Sebaliknya itu disebarkan dan secara bertahap diserap sampai pada kedalaman sekitar 30 meter air laut. Warna merah hampir sepenuhnya hilang dari sinar matahari. Proses penyerapan selektif yang sama ini menjadi alasan adanya warna mata coklat, kupu-kupu, burung, dan lebah. Tentu sebagian besar objek di alam tampaknya memiliki warna yang khas sebagai hasil dari penyerapan khusus oleh molekul pigmen. Berbeda dengan kebanyakan atom dan molekul yang memiliki resonansi di ultraviolet dan inframerah. Molekul pigmen pasti memiliki resonansi yang terlihat, namun foton terlihat memiliki energi sekitar 1,6 eV sampai 3,2 eV yang seperti berada di sisi rendah untuk eksitasi elektron biasa dan di sisi tinggi untuk eksitasi melalui getaran molekuler. Meskipun demikian, ada atom di mana elektron terikat membentuk kulit tidak lengkap, emas misalnya, dan variasi konfigurasi kulit ini memberikan mode untuk eksitasi energi rendah. Selain itu, ada kelompok besar molekul pewarna organik yang ternyata juga memiliki resonansi yang terlihat. Semua zat tersebut, baik alami maupun sintetis, terdiri dari molekul rantai panjang yang terdiri dari ikatan tunggal dan rangkap yang bergantian secara teratur dalam apa yang disebut sistem terkonjugasi. Struktur ini dirincikan oleh molekul karoten C40H56 dari gambar 4.63. Warna karotenoid bervariasi dari kuning hingga merah dan ditemukan pada wortel, tomat, dafodil, dandelion, daun musim gugur, dan manusia. Klorofil adalah kelompok pigmen alami lain yang sudah dikenal, tapi di sini sebagian besar dari rantai panjang diputar sendiri untuk membentuk cincin. Bagaimanapun, sistem terkonjugasi semacam ini mengandung sejumlah elektron yang sangat bergerak dan dikenal sebagai elektron pi. Mereka tidak terikat pada situs atom tertentu, tapi dapat menjangkau dimensi yang relatif besar dari rantai atau cincin molekul. Dalam fraseologi mekanika kuantum dikatakan bahwa ini adalah keadaan elektron dengan panjang gelombang panjang, frekuensi rendah, dan berenergi rendah. Energi yang dibutuhkan untuk menaikkan elektron pi ke keadaan tereksitasi relatif rendah sesuai dengan foton tampak. Akibatnya, molekul dapat dibayangkan sebagai osilator yang memiliki frekuensi resonansi yang terlihat. Tingkat energi dari sebuah atom ditentukan dengan tepat, artinya resonansinya sangat tajam. Dengan padatan dan cairan, kedekatan atom menghasilkan pelebaran tingkat energi menjadi pita lebar. Resonansi tersebar di berbagai frekuensi. Akibatnya, kita dapat berharap bahwa warna tidak hanya menyerap sebagian kecil dari spektrum, bahkan jika iya, itu akan memantulkan sebagian besar frekuensi dan tampak hampir putih. Bayangkan sepotong kaca patri dengan resonansi biru yang terserap kuat. Jika Anda melihat melalui sumber cahaya putih yang terdiri dari merah, hijau, dan biru, kaca akan menyerap warna biru, melewati warna merah dan hijau yang berwarna kuning. Dapat ditunjukkan pada gambar 4.64. Kaca tampak kuning, kain kuning, kertas, pewarna, cat, dan tinta semuanya menyerap warna biru secara selektif. Jika Anda melihat sesuatu yang berwarna biru murni melalui filter kuning yang melewati kuning dan menyerap warna biru, objek tersebut akan tampak hitam. Di sini filter memberi warna kuning muda dengan menghilangkan biru, dan kita berbicara tentang proses sebagian pewarnaan subtraktif sebagai lawan dari pewarnaan aditif,
yang dihasilkan dari berkas cahaya yang tumpang tindih. Dengan cara yang sama, serat dari sampel kain atau kertas putih pada dasarnya transparan. Tapi ketika diwarnai, setiap serat berperilaku seolah-olah itu adalah serpihan kaca berwarna. Cahaya yang datang menembus kertas muncul sebagian besar sebagai sinar yang dipantulkan hanya setelah mengalami banyak refleksi dan pembiasan di dalam serat yang diwarnai. Lampu yang keluar akan diwarnai sepanjang tidak memiliki komponen frekuensi yang diserap oleh pewarna. Inilah tepatnya mengapa daun tampak hijau atau pisang berwarna kuning. Sebotol tinta biru tampak biru baik dalam cahaya yang dipantulkan atau ditransmisikan, tapi jika tinta dilukis pada lembaran kaca dan pelarutnya menguap, sesuatu yang agak menarik terjadi. Pigmen terkonsentrasi menyerap dengan sangat efektif sehingga secara istimewa memantulkan pada frekuensi resonansi. Dan kita kembali ke gagasan bahwa penyerap yang kuat adalah reflektor yang kuat. Jadi, tinta biru hijau pekat memantulkan warna merah, sedangkan tinta biru-biru pekat memantulkan warna hijau. Coba dengan spidol. Tapi, Anda harus menggunakan cahaya yang dipantulkan. Berhati-hatilah agar tidak membanjiri sampel dengan cahaya yang tidak diinginkan dari bawah. Cara paling mudah untuk melakukannya adalah dengan meletakkan tinta berwarna ke permukaan hitam yang tidak terlalu menyerap. Misalnya, mengolesi tinta merah di atas area hitam pada halaman cetakan mengkilap. Atau lebih baik lagi, pada selembar plastik hitam, dan itu akan bersinar hijau dalam cahaya yang dipantulkan. Gentian violet yang bisa Anda beli di toko obat manapun bekerja dengan sangat baik. Taruh beberapa di lembaran kaca dan biarkan mengering di lapisan tebal. Periksalah baik cahaya yang dipantulkan maupun yang ditransmisikan, keduanya akan saling melengkapi. Seluruh rangkaian warna termasuk merah, hijau, dan biru dapat dihasilkan dengan melewatkan cahaya putih melalui berbagai kombinasi filter magenta, cyan, dan kuning. Kita dapat lihat pada gambar 4.65. Ini adalah warna primer dari pencampuran subtraktif, warna primer dari kotak cat. Meskipun sering disalahartikan sebagai merah, biru, dan kuning, ini adalah warna dasar pewarna yang digunakan untuk membuat foto dan tinta yang digunakan untuk mencetaknya. Idealnya, jika Anda mencampur semua primer subtraktif bersama-sama, baik dengan menggabungkan cat atau dengan menumpuk filter, Anda tidak akan mendapatkan warna. Tidak ada hitam pekat. Masing-masing menghilangkan wilayah spektrum dan bersama-sama mereka menyerap semuanya. Jika rentang frekuensi yang diserap menyebar ke seluruh yang terlihat, objek akan tampak hitam. Itu tidak berarti bahwa tidak ada pantulan sama sekali. Anda jelas dapat melihat gambar yang dipantulkan dalam selembar kulit paten hitam, dan permukaan hitam yang kasar juga memantulkannya, hanya secara menyebar. Jika Anda masih memiliki tinta merah dan biru itu, campurkan, tambahkan sedikit warna hijau dan Anda akan melihat warna hitam. Selain proses di atas yang secara khusus terkait dengan refleksi, refraksi, dan absorpsi, ada mekanisme pembentukan warna lain yang akan kita bahas nanti. Misalnya, kumbang scarabeit melapisi dirinya dengan warna cemerlang yang dihasilkan oleh kisi-kisi difraksi pada penutup sayapnya. Dan efek interferensi yang bergantung pada panjang gelombang kontribusi pada pola warna yang terlihat pada lapisan minyak, induk mutiara, gelembung sabun, burung merak, dan burung kolibri. Terima kasih.